mencoba mencari di mana sisa player yang ada dari Rim 6 Village. Udah ada double vector, Chrono diaktifkan. Mora langsung coba trapping, macam depan. Udah dibuka juga satu follow up dari Chrono. Langsung loncatin double glow diaktifkan juga. Aimgot masuk dulu ke dalam satu perpustakaan. Coba tembak satu orang cibung dan begitu saja dari samping ada ID juga dengan double barrel. Dihancurkan saja glownya milik pemain dari Kings Esports. Sepertinya para pemain dari Kings Esports sudah mulai kelimpungan karena memang ada surprise attack dari teman-teman Boss Nightmare. Di mana bakal langsung dimajuin lagi. Troy tapi satu ID. Loncat dengan double vector. Satu orang dijatuh terkena down. Masih ada satu orang lagi. Troy dengan satu plasma gun yang mampu Troy selamat dari genggaman ke kejaman bermain Boss Nightmare. Satu orang lagi dijatuh. Masih tersisa Rules sekarang. Rules apakah bisa selamat menjadi lone survivors atau bakal coba dikejar di genggam habis karena ada Kapten Riza yang siap memantau dari kejauhan. Dan Aim God pun sini sangat membara-bara. Terlihat cukup jelas Rules coba tembak. Dan itu dia kekuatan baby alien dari Boss Nightmare baby. Sepertinya kita bakalan move lagi ke arah Sentosa di mana sudah ada satu orang yang terkena knockdown yaitu Kapten Legalot. Masih berbahaya banget posisinya dan udah ada upaya pendekatan dari pemain dari Onyx Olympus di mana bakal coba tembak aja Jare dengan satu woodpecker yang sangat berbahaya merepotkan sekali. Tengah dari dia coba langsung dimajuin oleh Tayo. Sang Prince of Headshot itu dia berhasil dapetin headshotnya. Kembali mendapatkan para pemain dari Araki Hades. Sudah mulai kocar kacir. Tersisa dua orang. Bakal coba dipantau dari kejauhan. Jare lagi-lagi dengan woodpecker yang sangat menjengkelkan. Double vector udah digunakan oleh seorang Gare. Masih bisa menunggu dulu. Mencari momentum. Ada Pac-Man yang udah tergigit dari samping dan itu dia. RRQ Hades tak bisa luput dari genggaman Onyx Olympus. Ada pergerakan yang tidak biasa dari pemain First Raiders. Ombak setengah dari Dialang tapi Jare dengan satu pelontaran berhasil dapatkan dua player dari RBR ya maksud gue. Dan sekarang ini Boss Nightmare harus menyiasati movingnya dia yang udah nggak diuntungkan. Turun dulu ke bawah. Mr. Home bakalan coba buka glual untuk pertahanan dirinya. Dimana kalau kita perhatikan di arah samping ada Jare lagi-lagi makan korban terus. Kalau langsung diadu oleh Jare. Sedikit lagi Jare. Ternyata Red Bull Rebellion harus dilumatkan lagi-lagi oleh landak kuningnya itu Onyx Olympus. Yang dari anak-anak Boom Esport yang mana ketemu sama First Raider Arwa. Walaupun masih 7 tim, 26 player juga yang live kali ini aja Sven untuk circle keempatnya. Oke, udah langsung coba diajar aja dengan Kapten Riza. Pelontara udah berhasil makan korban karena Regal. Kojak juga bakal jatuh bersama Anca. Souza juga bakal langsung diambil oleh seorang Alnova dan juga Marley dengan Thompsonnya. Tapi masih ada Kapten Darkol bersama Cooper. Berhasil dapatkan Marley dan juga Maybe. Masih bakal coba langsung dihancurkan begitu ya tukar oleh Alnova lagi-lagi. Cooper perang yang sangat sengit dan langsung bakal coba dijatuhkan begitu ya terkena satu orang lagi dan First Raider langsung bangun saja menyisakan satu orang Alnova. Mampukah Bumi selamat menjadi 4 tim tersisa kali ini. Mampukah dari Onyx Olympus mendapatkan buaya? Karena kalau kita gimana cara masuk zona, ada Gare di depan bersiap dengan double vector. Tayo dengan baretanya lagi-lagi makan korban jiwa. Bang udah harus terjatuh begitu saja. Perlahan tapi pasti masuk menutup jalur seorang Aim God. Dari samping ada Fearless dengan SKS tapi di bawah Tayo lagi-lagi makan korban ke arah Black. Bakal coba tembakin. Koje tersisa satu orang di arah bawah. Mampukah Koje selamat? Karena kalau gue lihat juga sulit banget posisinya. Coba ditatakin habis oleh seorang Jare dengan satu woodpecker. Satu orang lagi lari Kapten Alcyon. Tidak bisa karena langsung ditatakin habis oleh pemain dari Onyx Olympus. Kekuatan landak kuning. Bakal coba langsung diajar. Double vector oleh Gare. Maju ke depan sedikit. Melawan para pemain dari Boss Nightmare. Siap-siap begitu saya oleh seorang Riza. Tapi masih ada Mr. Ari dengan satu double vector. Maju dulu sedikit Jare. Bersiap dengan dipasang dulu oleh. Langsung coba diajar. Dengan launcher yang luar biasa oleh seorang Jare. Sang predator kita. 20 poin kill di round pertama. Dan ditutup dengan buaya dari tim landak kuning kita Onyx Olympus. Terusnya Onyx Olympus biasanya tuh turun di area marble. Yap, dan kali ini berhasil juga udah ada MK yang terjatuh. Di knockdown masih menunggu bantuan langsung di NA nampaknya oleh RRQ Kanner. Dan si musuhnya itu tidak jongkok dan tidak ngepron ya. Ya, Fashion udah kali Kanner dengan P90-nya coba nembak ke arah depan masih ada Glual juga. Tapi ternyata granat dari Pac-Man berhasil menembakkan seorang Fearless. Langsung dihancurkan dengan P90. Pelurunya terubah yang tinggal 2 orang lagi dari Boss Nightmare kali ini. Ya, dan di sini kalau gua rasa di sini dari Hayde dan juga orang doang. Bener. Masih 12 tim, 45 yang alive dan ada peperangan Lihan. Yap, Kanner langsung coba untuk aja di mana Ombek udah terjatuh langsung di oleh Pac-Man. Tapi ternyata Legalot udah cukup udah tes nyawanya. Masih belum berhasil didapatkan oleh tim First Raider. Chrono udah berhasil dihancurkan. Di mana Kanner berhasil dijatuhkan. Legalot masih menunggu pakai medkit terlebih dahulu di mana seorang First Raider pun bakal untuk maju ke depan. Udah ada Gluo. Dan ternyata Scooper, Darkle dan juga Souza bakal coba untuk kejar Anarki. Coba untuk turun ke arah bawah dulu. Memanfaatkan Chrono yang ada. Di mana Faust bakal coba untuk ditahan dulu. Di mana Pac-Man dan Legalot dan sisanya udah berhasil mengamankan rumah batu.
di mana mereka melakukan kompon permanen, di mana First Rider kali ini sebenarnya di belakangnya juga ada tim 1. Iya. Mereka pakai naik mundur sekarang. Stepping peperangan bakal alih-alih mundur dulu, Lihan. Yes, Rumah Tayo juga udah ada Red Bull Rebellion. Sudah diterangin juga oleh Danger Zone pastinya seorang Zero sudah menyiapkan frag granate. Masih disimpan lagi di mana Bumang. Ada juga Marley yang ternyata bomnya mantul dar. Masih bisa dihindari juga kali ini. Bakal coba untuk bersembunyi di balik Rumah Tayo tapi kayaknya terjepit dan terkurung. Nggak bisa kemana-mana karena seorang Zero juga udah terpantau posisinya. Bakal coba untuk nutup jalan dengan glue wall. Tapi ternyata Frost bakal coba untuk membantu dari dijauhan dengan spam granatnya. Kalau diaktifkan, Alnova berhasil melakukan Zero dengan double vectornya. Pastinya kali tinggal 2 orang dari Mr. Home dan juga pastinya itu dia boom. 4 orang masih utuh dengan 1 poin eliminasi dengan mengamankan Rumah Tayo. Tinggal Frost dan juga Mr. Home tersisa dari RBR. Ya, kalau gue rasa di sini teman-teman dari RBR sudah kalah jumlah ya, dan gue rasa di sini dari Alnova bakal langsung majuin aja, dia bakal lihat, dan ini dia dari Frus yang bakal langsung keluar, tapi bakal ada tapping-tapping manja seperti dari teman-teman dari Boom Esport. Bakal ditembak aja, Frost berhasil disandra kali ini, bakal coba di end aja. Pergerakan yang cukup konsisten juga pastinya, mereka bergerak secara berempat karena takut adanya Chrono, kalau misalkan di spam gitu-gitu. Di top Rawhead berhasil mendapatkan korbannya kali ini, di mana ada Ararki dan juga Kings yang sedang bertarung di rumah batu. Tembak-tembakan berlangsung. Kings Mora bakal coba untuk bergerak masuk, udah ada Gluol juga di seorang Legalot, coba untuk bersembunyi trapping langsung dan frontalnya dilangsungkan. Dan kita lihat 2 orang berhasil jatuhkan, tinggal Rawhead sendirian. Lalu survivor kita, apakah bisa mencari God of War? Gak bisa kemana-mana. Rawhead bakal coba untuk tembak dulu, di slapping dengan Gluol tadi di belakang, tembakan juga seorang Rawhead. Shotgun ke-14, belum bisa menentukan lawan dan Kings harus eliminasi di posisi ke-11, tinggal 10 tim tersisa. Ya, kalau gue rasa di sini dari Kan kali ini, tapi kita lihat seorang Maung juga udah nembakin karena Ararki yang coba untuk bergerak masuk ke dalam zona Legalot dalam bahaya. Bakal coba tembak lagi, mulai kritis nyawanya, bersembunyi di balik wall. Legalot udah gak tertolong lagi karena Maung dengan RCD-nya berhasil mendapatkan seorang Legalot, tinggal Valens sendirian. Apakah benar-benar Battlefield jatuh? Dan ternyata Valens pun masih bisa bersembunyi di balik pagar. Golo make terlebih dahulu, di atas GGWP juga udah dengar suara tembakan dari tim Dranix. Tembakan langsung ke arah seorang Razor, masih bisa digocek. Valens terbahaya, dia membaik langsung tembakan ke depan. Di mana seorang Valens pun masih bisa dapat oleh GGWP. Ini dia terparti kita, Maung dan juga Borgai. Kali ini masih bisa selamat dan mengamankan temannya. 2 orang dari GGWP bakal keras saja. Diterobos bakal dikomit juga Evo, lembak ke arah tanah. Dan langsung dipakai gol terlebih dahulu. Razor masih bisa bunyi di balik pohon terlebih dahulu. Ada tembakan juga langsung dengan sniper tentunya seorang Melon. Dan Dranix terpojok benar-benar susah banget untuk bergerak masuk karena zona juga bakal nutup ke arah mereka. Dan Pelontar berhasil mengirim Dranix ke lobby. ya Banget. Anca juga nembak dari kejauhan. Seorang Sesung masih nggak kena damage, tapi di sisi lain kita lihat Big Gator bakal jadi tupai. Aero Wolf Black masih bisa selamat. Zona udah menutup juga, Big Gator harus dimakan oleh zona terlebih dahulu. Udah ada tembakan granat juga dari seorang Pung kali ini masih bisa bersembunyi. Kojak berhasil melakukan Aero Black yang coba untuk menusuk dari belakang, dan ternyata Black masih nunggu lantai. Tapi kita lihat Tayo juga dengan snipernya berhasil mendapatkan Kojak. Berarti 2 orang dari Aero Wolf berhasil ditumbangkan kali ini. Regat pun terjatuh. Anca dan Kojak masih bisa dari Big Gator. Bakal coba dari double vectornya, tapi ternyata Big Gator nggak terlalu kuat. Harus tumbang di posisi ke-7 dan juga ke-6. Tinggal 5 tim kali ini, Bibimbun. Ya, ini dia zona sudah mulai menyusut, Ya, dan dan Boss Nightmare berhasil dieliminasi dengan shotgun Reaver dengan paravalnya. Masih belum terdeteksi pemain dari Boom, tapi Onyx udah mulai terlihat. Ari mulai kritis nyawanya, Bar juga kena tembak. Kali ini zona pun menutup, udah juga Chrono langsung dipasang oleh seorang Bar untuk perlindungan diri. Tapi Evo dan Bar entah di mana untuk follow up-nya belum ada lagi. Onyx sudah memakan patahan juga, tapi ternyata Boom join to fight, berhasil menyentuh pemain dari GGWP. 1 orang, dan kita nggak lihat lagi nih, tinggal 3 tim harusnya. Karena Gareth berhasil ditumbangkan sekali lagi. Tinggal Mang dan juga Alnova yang udah pernah tembak lagi. Onyx cukup taktis dengan menembak ke arah tim musuh. Apa kali ini buaya kedua untuk tim Onyx? Ya, dan kita bakal lihat ya, sepertinya teman-teman dari GGWP cukup sulit dan langsung aja tersisa 1 orang ya, harusnya dari teman-teman dari GGWP. Oh, dari Ses ya malah ya. GGWP-nya sudah keempat, Ses yang masih hidup, ada Notgen di sana, dan gua rasa di sini Wiza masih mencoba untuk menggunakan double vector ya, Lihan. Iya, di mana bergerak masuk lagi, masih ada Chrono juga untuk perlindungan diri. Seorang Jar sudah maju lagi di balik Chrono, tembakan langsung Jare, langsung 2 orang beri knockdown. Tinggal Maybe, Ses pun terjatuh. Onyx buya lagi kayak gedukannya, Maybe pun masih bisa selamat, tembakan langsung dari dia. Onyx Olympus Sex the Buya untuk ronde kedua. Gitu pelit ya kan dulunya.
masih benar-benar tipis-tipis ya. Dan Dan paling 1-2 kalau nggak 1 bisa jadi nggak sama sekali. Krono juga diaktifkan kali ini. Seorang Mora bakal coba untuk berlari terlebih dahulu. Dimana Rolls dengan sniper coba untuk follow up dari belakang dari atas Santa Katarina. Tapi ternyata pemain Riverside bakal cukup komit. Di belakang juga ada tim lain yang coba untuk maju. Kings Mora berhasil dijatuhkan. RBR juga join to fight. 3 serangan dan juga Cibon dari King. Ternyata Cibon tinggal tersisa sendirian. Lo survivor kita bakal coba dikejar terlebih dahulu. Harus tumbang di posisi ke-12. Tinggal First Rider juga Red Bull Rebellion. Dimana Ombak harus perang lagi. Baru perang langsung disambut oleh Red Bull Rebellion. dia. First Rider tapi di saat yang sama juga udah ada tim Dranix yang mulai perang dengan Boss Nightmare kali ini. Fearless masih diselamatkan. Haida terjatuh kali ini masih ada Chrono juga langsung diaktifkan. Dimana seorang Riza masih belum coba untuk masuk dan tinggal Fearless serta Riza bisa kali ini. Seorang Fearless dengan shotgunnya bisa kembali korban. Power sudah Viper Libaya berjumpa ke satu orang lagi dengan satu orang lagi dari Boss Nightmare pun tumbang di posisi ke-11. Tinggal 10 tim sisanya nih. Cepet gak sih? cepet ya. Sebenarnya ini benar-benar langsung kayak ke wipe out-nya 2 tim. Tapi kalau misalkan ngomongin soal comment post, tim fight kali ini agak sedikit berubah ya. Ini Beb langsung perang lagi, Wah. habis perang dikasih perang lagi, tinggal Darko dengan sang snipernya. Kali ini WK coba untuk bersembunyi dari atas, tapi nampaknya gak bakal bisa kemana-mana lagi. Posisinya udah gak aman, tapi Mr. Home bakal ditukar aja untuk kematian tim First Rider karena 4 poin eliminasi. Dan ini yang kelima masih ada gol cukup baik dari seorang Darko, tapi ternyata First Rider harus puas di posisi ke-10. Sedikit greget ya. Tapi ini agak sedikit bagus ya dari kapten. Ditahan dulu supaya benar-benar bisa langsung on point dan ini dia lihat. Borgai langsung jatuh, udah ada Chrono juga yang nahan peluru dari tawannya. Dimana Arul juga terjatuh, tinggal 2 orang lagi. Wow pun menyusul, 3 Razor sendirian. Laser Survivor kita mampukah bertahan, tapi ternyata Dranix berhasil tumbang karena tadi ada pelontar. Meron berhasil mendapatkan dengan shotgunnya seorang Tesbar langsung tumbangan gitu aja. Udah ada granat juga, ada misalnya ada hand cannon yang terus dikeluarkan langsung aja. Meron dengan shotgunnya lagi-lagi berhasil memakan korban. Evo pun terjatuh kali ini. Apakah tim SES gak bisa survive untuk melawan GGWP dan ternyata yes, SES Mizu pun harus puas di posisi ke-8. Shotgunnya Meron. Tadi sempat ada grenade juga yang coba untuk dimasak. Yes, tapi kita lihat LBR bela 1, tapi ternyata Anarchy berhasil langsung menghabisi Aerowolf. Akan ada juga 3 sendirian, di mana Aerowolf Alcyon tersisa dan bersembunyi karena Okaner sendiri nggak bergerak. Kita nggak tahu ya. Kenapa nih? Kali ini nggak bergerak juga, di mana ternyata Aerowolf berhasil ngebalikin keadaan dan Bumi Sport pun harus tereliminasi. Di saat yang sama juga kali ini tinggal 6 tim. Masih di pinggir zona semua, Aerowolf harus bergerak. Lagi-lagi Aerowolf harus dipatahkan jalurnya. Tapi kalau sudah langsung ke 90 masih bisa dihalangi dengan keluar tentunya. Di mana Ikam pun berhasil mendapatkan seorang back. Hades, karena tereliminasi oleh zona juga. Big Gator masih coba untuk dipantau. Dicoba diincar, Ikam langsung lompat, keluar langsung dipasang. Tapi ternyata masih ditahan kali ini. Isinya masih banyak kali ini di akhir-akhir. Halcyon dan juga Koje bakal coba untuk nembak aja, memberikan balasan. Zona semakin kecil lagi. Gare langsung spawn aja Krono di sana. Koje sendirian kali ini. Keluar cukup baik dan ternyata RB putar eliminasi, tinggal Koje sendirian. Dikasih shotgunnya 1 lawan 1. Gare 3 kali buya untuk tim Onyx. Kalah hari. Saling berdempetan, saling berjibaku kali ini. Dimana Ombak sudah kehilangan banyak sekali darahnya oleh seorang Frus. Bakal coba langsung diri grupin dulu, tapi ternyata Frus merasakan damage yang sangat besar juga. Di depan udah ada Soza, jatuh 1 orang Soza. 1 orang langsung coba di-end begitu ya. Darkol juga bakal jadi kapten selanjutnya yang harus jadi korban. Scoopers juga bakal jadi sasaran berikutnya. Menyisakan Ombak, awal yang kurang baik untuk para pemain dari First Riders di game ronde keempat bermuda kedua. Dia bakal lari terus berlari, di mana sebenarnya Kelvin bakalan coba mengejar bersama si Hero yang udah punya Scar yang juga sudah langsung dilampiaskan saja. Mulai sadar, bakal coba tembakin Chrono, diaktifkan 2 orang, ternyata bakal coba langsung mensatroni per pemain dari Aerowolf. Mundur dulu ke belakang, coba ambil posisi, coba ambil situasi. Tapi dari samping Aerowolf berhasil dapetin Koje, ditukar oleh Bang juga bersama dengan Borgai. Bakal coba bola-bola Maung, tapi langsung coba dian begitu sayang, upaya yang sangat baik dari seorang Bang. Dari belakang udah ada 1 orang lagi, bakal coba langsung ditembak. Itu dia surprise, sudah langsung dihabisi begitu oleh Maung dan juga Arul. Baik sekali Arul, coba dipantau dari kejauhan. Black dengan double karya cukup sulit, bakal disurprise balik oleh seorang Razor dan juga Arul. So sayang sekali, Aerowolf harus puas di posisi ke-11. Harus diselesaikan secepat mungkin karena apa? Ada 1 tim lagi yang sebenarnya nggak terlalu jauh. Langsung coba tembak, maybe berhasil dapat 1 Kapten Riza. Ada double vector dari seorang Anova, siap mencari pemain dari Boss Nightmare, di mana maybe berhasil dapetin Aida juga. Langsung jatuh juga M-Guard-nya dan Boss Nightmare harus tumbang sebentar banget. Cuman 5 detik langsung roto. Main dari RRQ
cukup baik posisinya, cukup sulit juga. Dan Anca ternyata harus jatuh. Ada Regar juga yang harus jatuh. Ini dia kekuatan grounding dari corner dengan double barrel. Maju begitu aja dengan cukup PD-nya. Coba tembak lagi karena depan Arul. Terlihat cukup jelas. Para pemain dari Bigetron juga terdeteksi posisinya. Bakal coba dicegat Valen dengan MP5 bagus banget. Maju ke depan ini dia Landman. Sangat baik. Tapi di sisi lain masih ada Kojak. Bakalkah Kojak save the day? Karena kalau gue lihat sini masih ada Maung dan juga Razor. Di mana Pac-Man juga harus terpaksa berada di luar zona. Masuk dulu ke dalam zona. Sulit banget posisinya. Di depan udah ada pemain dari GGWP. Ini dia dari samping aja Dranik. Dan Dranik tumbang di posisi ke-8. Maju dari corner yang sangat jahat tapi ditukar oleh Wiza Karameron. Dimana udah ada satu Fung juga berhasil dapetin bar. Bakal coba di fight begitu aja. Udah terjadi penumbukan. Pemain dari Bumi Sport ternyata lebih siap. Bakal coba langsung tembak. Double barrel diaktifkan di sana. Bakal coba langsung tembak lagi. Mr. Muda jatuh terkena dari Zero. Mencoba diadu. Maybe. Dan juga pemain dari Boom. Alnova maju ke depan. Menyisakan Zero. Apakah Zero bakal selamat dengan double barrelnya? Karena ada pemain dari Kings yang siap datang. Melantakan para pemain dari Boom dan juga seorang Red Bull Rebellion. Rolls 3 lawan 3 kali ini Marley, maybe Alnova dan samping Rolls bersama Mora. Ada Alnova juga gulung dulu, enggak sempat. Mana sempat, keburu telat. Masuk Chrono, langsung tumbang ke knockdown. Langsung end, gerus, satu Megasin untuk satu orang. Itu dia. Ya, bagus sekali pergerakan dari Kings Esports. Tapi di depan masih ada Kapten Legalot yang tanpa sadar ternyata harus terculik juga oleh Jojo. Sang bocil ajaib juga dari saudara Esports Mizu. Di depan langsung jab-jab begitu ya. Respon yang sangat bagus dari O'Connor dengan double barrelnya. Maju ke depan tanpa rasa takut. Masih juga cosplay menjadi rumput dulu sementara. Maju ke depan. Tapi apa yang terjadi? 3 tim tersisa. Dan udah terlihat cukup jelas ada Evil lagi-lagi GGWP masuk top 3. Sangat konsisten secara placement point. Ada Fung berhasil mendapatkan satu player terakhir dari GGWP yaitu Evil. Menyisakan Ses dan juga RRQ Hades. O'Connor adalah harapan terakhir dari RRQ Hades di mana O'Connor juga harus tumbang dan ini menjadi buyah tentu ya untuk pemain dari saudara Esports Mizu. Bisa memanfaatkan grounding dari pagar-pagar tapi Kojak dihajar begitu aja. Upaya move yang cukup baik dari Maung tapi bakal dapat dibalas oleh kawannya yaitu Anca. Dan langsung dihabisi begitu aja. Wow. Itu single mistake yang luar biasa memakan korban jiwa dan Kojak harus terculik begitu saja. Dimana kalau kita perhatikan masih ada Yangat dengan refleks yang sangat cepat. Bisa lu lihat view-nya berganti-ganti dengan sangat-sangat cepat dari seorang bocil Yangat kali ini. Dan juga udah ada upaya firing lagi dari arah depannya yaitu Dranix. Dimana kalau kita perhatikan Arul juga bersiap di balik pagar dengan M14-nya masih bersiap. Dan di sisi lain ternyata ada Razor yang siap dengan double barrelnya. Karena Yangat awas ada M14 coba diadu tapi Regar mencoba melakukan upaya flanking. Anca juga bersiap untuk mengcover teman-temannya dari Bigetron Mid. Langsung loncat Razor jatuh satu orang. Misalkan Arul ini bukan hal yang baik untuk teman-teman dari Dranik. Karena Dranik saat lagi harusnya bakal tumbang juga. Menyisakan satu orang lagi yaitu Borgai yang sepertinya agak ketinggalan tapi bukan jadi satu masalah karena Borgai yang bakal breakthrough, yang bakal save the team. Wow. 3 lawan 4. Langsung diaktifkan juga Chrono dari arah kejauhan Gare. Bakal coba regroup. Terlalu dekat dan terlalu cepat. Langsung dibanjiri oleh Wizard. Terobos aja lah. Coba ditahan oleh pemain dari GGWP. Tapi GGWP misalkan Meron dan langsung dikembangkan begitu aja. Ini dia kekuatan landak kuning yang sudah mengamankan 3 player tadi manfaatin coba untuk dari sisi pohonnya. Betul. Coba untuk nge-backup dan ketika yang 3 playernya juga udah sampai di tangga. Player yang tadi ada di pohon itu udah langsung rapet lagi. Sayang sekali baby Kapten Darkol sepertinya di sini harus terculik oleh pemain dari Red Bull Rebellion. Dimana Souza juga bersama Scooper sepertinya lebih memilih untuk berpisah. Ada Zero dan juga Frus yang datang dengan vehicle. Coba melawan pemain dari First Riders yang tersisa. Ada Zero juga yang cukup sekarat tapi udah di jump begitu oleh Frus dengan cukup baik. Menyisakan Scooper berarti di arah tepi sungai, di arah tepi jalan bersiap menjadi Vin Diesel. Coba tubruk, coba tembak, maju ke depan dan itu dia. Tumbangnya First Riders di tangan Red Bull Rebel. Gaspol, vehicle langsung tabrak ke arah depan menjadi seorang Vin Diesel. Why not maju ke depan tapi O'Connor berhasil dapetin satu orang bank. Coba spamming dulu. Udah ada frag grenade. Satu orang jatuh yaitu Marley. Bakal coba langsung dihabisin oleh Rolls. Bersiap dengan frontalnya. Awas di samping juga udah ada Mang yang cukup syarat bersama Alnova di keker. Nah itu dia tapi masih selamat bersama Dewi Fortuna dan udah jatuh juga dan boom. Esports sepertinya bakalan tumbang kali ini posisi 9. Sas bakal coba juga untuk join sepertinya. Tapi tidak terlalu diuntungkan karena Sas kali ini malah kehilangan vision dan mereka di mana akhirnya berhasil dimanfaatkan oleh King Straw Hat. King Straw Hat berhasil mendapatkan satu orang knockdown dan juga bakal coba dipantau oleh Mora. Itu dia Jojo. Coba trading ke arah Mora. Moranya jatuh. Coba tolong nggak rollnya bakal coba langsung regroup dulu ke arah Mora. Tapi Straw Hat lebih memilih untuk satu escape plan yaitu Tobro.
Broke aja bang. Coba tembak dengan double barrel. Glow dipasang. Vehicle udah meledak. Jatuh Lanjut. kaptennya. Nih sangat satu orang Rolls. Bakal coba langsung dihabisin begitu ya. Lagi-lagi kekuatan bocil ajaib Jojo dan juga Onyx dari arah kejauhan. Bakal menjadi peran antagonis yang sangat merepotkan untuk para pemain dari SES. Boss Nightmare juga akan bekerja keras untuk para pemain dari Aerowolf di depan udah siap juga. Tapi udah jatuh Apollo-nya. Sedikit misklik. I'm God dan Haide adalah harapan terakhir dari Boss Nightmare. Bakal coba langsung jatuh ternyata Boss dan juga Sesmizu. Dan kalau kita perhatikan menyisakan I'm God aja harapan terakhir dengan double vektornya. Tapi Kapten Halcyon sepertinya cukup prima untuk melawan situasi seperti ini. Bersiap dengan satu food packernya dan Boss Nightmare harus dilemat. Ada titelnya King of PSS. Aduh. Nah ini dia. Kekuatan VSS dari Legalot udah langsung terasa oleh Kapten Halcyon. Dimana kalau kita perhatikan Halcyon masih sempat ditolong. Tapi enggak, karena udah ada satu krono lagi yang dibuka. Tapi bakal coba lantakan hujan peluru pun tak terhindarkan ke Aerowolf. Bakal coba langsung dibuka lagi Glow untuk pertahanan diri. Masih bisa, dari samping ada Tayo. Dari kiri juga ada RRQ. Tapi ada Jars yang berhasil dapetin Koje. Menjadi satu kesulitan tersendiri karena Kapten Halcyon juga bakal jatuh. Masih ada Tayo juga, Prince of Headshot. Dari samping dengan VSS-nya. Jars juga berhasil dapetin satu Koje. Oh my god, 10 kill. Full team. Apakah ini bakal menjadi buaya keempat untuk Onyx Olympus? Karena kalau gue perhatikan, Glow udah dibuka, Aerowolf udah jatuh di posisi ketiga, menyisakan RRQ Hades. RRQ Hades melawan Onyx Olympus. Siapa yang akan menang? Sang perwakilan kita di Indonesia FFCS ini bakalan perang sesaat lagi. Maju ke depan, buka Glow pertahanan diri, lebar pelontar satu orang udah jatuh oleh Jars. Sang predator kita diri jatuh juga ternyata. Masih ada Kapten Legalot, Kapten terkuat di bumi kita. Gerus dulu sedikit, masih ada Tayo. Dengan kekuatannya di sepersekian darahnya yang tersisa. 3 orang masih ada dari RRQ, masih lengkap. Dikeker, ini dia. Masih ada MP40, udah ada krono aktif. 1 orang jatuh, udah susah banget. Posisinya Baby malah jatuh lagi. Menyisakan Valens, membuka Valens. Karena dari samping udah ada digerus begitu ya Valens. Dengan double barretnya, maksud gue double effect ininya. Double gitu ya, double dan ini dia double barrel. Dan akhirnya ini dia dipatahkan oleh RRQ. Memilih untuk turun di arah Shrine, sudah mulai tembak-tembakan juga. Krono langsung dipasang. Ada seorang Riza tentunya maju dengan double barrel, berhasil melakukan satu pemain itu Scoopers langsung coba untuk di end juga. Tapi ternyata First Rider berhasil melakukan balasan. Haide berhasil dijatuhkan kali ini. Tembakan langsung dapat AWM dari seorang Riza dari Bounty tentunya kali ini. MGUT dan juga Haide udah gak tertolong lagi. Ternyata orang masih bisa diselamatkan. MGUT bakal coba nembak lagi. Tembakan langsung dengan double barrelnya berhasil menumbangkan First Rider. Harus puas di posisi ke-12. Bakal ada tahan-tahanan tapi kayak 2 orang udah maju dari Big Trompet. Borga dijatuhkan. Razal bakal coba untuk follow up. Strafing melewati Krono juga dimana mau coba untuk lemparin granat ke arah depan. Dimana Yanggot masih bisa melakukan diri. Krono juga di spawn kali ini. Kocak pun bakal dibalas oleh tim Dranix kali ini. Razal dengan headshot. Masih bisa mundur lagi. Yanggot bisa dijatuhkan. Dan ternyata Regat pun masih bisa maju. Coba untuk follow up dengan MP40. Regat pun menerima damage begitu banyak. Dan Regat pun tumbang. Dimana Big Trompet tereliminasi di posisi ke-10. Dari Boss Nightmare dan juga teman-teman dari ada GGWP sepertinya lihat di mana Evolve sudah kena critical damage. Yes, shotgun double barrel berhasil menemukan lawan lagi. Barangkali berhasil menemukan Boss Apollo, tinggal 1 orang MK. Tapi ternyata Meron pun dan Boss Nightmare nggak bisa diselamatkan lagi karena harus tumbang oleh GGWP yang sekali lagi masih bisa stabil dan survive. Tapi Onyx mendengar suara tembakan, ada yang lagi perang, langsung dimajuin kali ini bakal datang tamu aja. Sang landak kuning kita, Wiza. Coba untuk mendeteksi, mencari keberadaan lawan juga. Udah ada granatnya disiapkan oleh Bar. Tapi kali ini Wiza juga udah nge-scan ya sekitarnya. Tembakan langsung dengan MP5 juga kali ini. Belum ada yang masuk, damage-nya masih ada Krono juga langsung diaktifkan. Maju lagi kali ini ada Glow langsung diaktifkan. Langsung Ari, double barrel. Bakal coba maju, 2 lawan 1. Glow langsung dipasang juga kali ini. Ternyata Jars pun berhasil dijatuhkan. Masih ada follow juga. Wiza, 2 lawan 1. Bar berhasil mendapatkan 2 pemain dari tim Onyx. Dan langsung di end gitu aja. Onyx masalah. Masih ada Evo, Meron, dan juga Black yang tersisa di belakang. Menjadi bayang-bayang dari peperangan GGWP dan juga Onyx. Tapi Bar udah gak bisa selamat lagi karena masih ada Ari juga. Tayo ternyata pun terjatuh. Onyx tinggal Gare sendirian. Tapi ternyata dari RBR pun gak mau kalah. Bakal coba untuk keluar lagi. Tembakan langsung dari Fras dari ke atas. Dan ternyata ada Krono juga yang menyelamatkannya. Damage gak ada yang masuk juga. Fras bakal coba untuk turun terlebih dahulu. RRQ dari belakang udah terdeteksi juga ledakan di mana-mana. Jojo pun bakal coba untuk masuk dengan kawan-kawan. Tapi di sana sama Mr. Home dan Zero juga berhasil mendapatkan pemain dari Kings Esports. Langsung aja dilempar granat Fern the Hole. Kings pun terjatuh. Tinggal 3 tim. SES, RRQ dan juga Red Bull Rebellion kali ini.
Ya, dan gua rasa di sini tersisa 3 tim aja, di mana ada Jojo yang sudah mengamankan daerahnya, bakal mencoba untuk ngeras ke depan. Dia tahu ada 2 tim yang lagi firing, Lihan. Iya, tapi kali ini Ses juga bisa dibilang posisinya enak ya, karena Iya. hierarkinya juga kalau misalkan keluar bener-bener open banget. RBR pun udah ngirim Siro untuk maju ke depan, bakal tembakin dengan Guaretanya, tapi Siro pun masuk ke arah hierarki. Bara bakal join itu fight kali ini. Ada granat yang dilemparkan, belum kena damage-nya Mr. Hope. Dan juga pastinya lawan bakal coba untuk join to fight juga pasti membantu RBR yang lainnya. Tapi Ses cukup diuntungkan untuk kali ini. Dua Vector berhasil mendapatkan counter juga dari seorang Siro kali ini. Pac-Man Hades pun terjatuh. Habis Buya. Harus dieliminasi posisi ketiga juga ada Kroner yang sekan. 2 orang tersisa dari tim RBR kali ini. Ses pun coba bertahan. Tembakan langsung. Dan Ses berhasil mendapatkan Buya di game ke-6. Ya, ini 2 kalinya Buya untuk teman-teman dari Sesmizul, Lihan. Mengingat kalau gue lihat kesempatan teman-teman dari Sesmizul itu sangat besar untuk Buyanya. Karena kita tahu tuh tadi